Ini kawan ya, ini tunas terakhir ya, tetapi masih muncul kataknya. Apakah ini bisa maksimal? Oke sobat porang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan, kelancaran rezeki, sehat selalu, amin. Oke sobat porang, hari ini saya ada di kebun lagi kawan ya. Ini porang saya yang saya tanam dari katak super. Usianya sudah 7 bulan, tetapi belum ada tanda-tanda dorman semua. Jadi baru yang tunas pertama dan tunas kedua. Ya, ini tunas ketiga keempatnya masih terlihat hijau. Di video sebelumnya juga sudah saya buatkan videonya ciri-ciri tunas terakhir. Jadi kalau tunas terakhir ini lebih kecil dari sebelumnya, kemungkinan ini tunas terakhir. Tapi ini masih muncul kataknya. Apakah ini bisa maksimal? Menurut saya tergantung kawan ya. Jadi tergantung cukup airnya atau tidak. Jadi kalau airnya tidak cukup, kemungkinan katak ini tidak jadi gitu. Tetapi kalau airnya cukup, insya Allah kataknya pun jadi. Nah ini tunas yang ketiga kawan ya. Tunas ketiga keluar kataknya. Jadi tunas pertama kedua sudah ambruk, sudah tak ambilin kataknya. Dan ini rata-rata tunas ketiga dan keempat. Tunas pertama keduanya sudah ambruk, sudah ripah, sudah tak ambilin kataknya. Nah ini tunas ketiga dan tunas keempat dan terakhir. Pertumbuhannya seperti ini kawan ya. Ini sudah memasuki 7 bulan. Kemarin saya tanam bulan 10 akhir dan ini sudah bulan 5, sudah hampir 7 bulan. Tetapi porang saya masih seperti ini kawan ya. Masih tunas ketiga keempatnya masih hijau, tetapi sudah mau mendekati ambruk. Kalau kita benar-benar merawat porang kita dengan maksimal, insya Allah hasilnya pun juga akan bagus gitu. Jadi ada banyak cara gitu ya untuk bisa memaksimalkan porang itu. Salah satunya yang pertama itu juga carilah bibit yang benar-benar berkualitas gitu, yang benar-benar dorman, yang lepas dari batangnya, bukan katak potesan. Yang kedua, jadi pengolahan lahannya harus maksimal kawan ya. Jadi komposnya juga maksimal, pengolahan lahannya maksimal. Terserah mau dibuat gulutan 1 jalur atau 2 jalur, itu petani punya cara tersendiri-sendiri gitu. Jadi sesuaikan dengan ukuran kataknya. Jadi katak mini, katak sedang, dan katak super gitu. Jadi kalau katak mini ukurannya berapa, katak sedang ukurannya berapa, katak super ukurannya berapa gitu. Jangan sampai terlalu lebar dan juga jangan sampai terlalu sempit, agar pertumbuhan porangnya maksimal gitu. Kuncinya apa kawan? Porang kita bisa awet hijau dan awet tahan lama, enggak cepat dorman. Nah, salah satunya bibitnya yang berkualitas kawan ya. Nah, cuaca juga sangat berpengaruh, karena setiap provinsi itu cuacanya berbeda-beda. Jadi masa dormannya pun juga nggak sama gitu, nggak bareng. Tapi kalau di Lampung khususnya di Metro tempat saya, hari ini bahkan masih turun hujan, jadi masih berpengaruh terhadap pertumbuhan porang gitu. Jadi kalau porang kita masih terkena air hujan, ya insya Allah masih lama masa dormannya gitu. Jadi kita punya keunggulan tersendiri, kataknya bisa besar dan umbinya juga bisa maksimal gitu. Seperti ini kawan ya, pertumbuhan porang saya. Ini kemungkinan masih 1 bulan lagi dormannya. Jadi porang itu kurang lebih gambarannya dorman itu antara 6-7 bulan.
Tapi kalau seperti ini kemungkinan bisa 8 bulan. Tetapi nggak apa-apa, insya Allah pertumbuhan umbi dan kataknya pun maksimal gitu. Kalau kita benar-benar merawat porang kita, insya Allah hasilnya juga akan memuaskan kawan. Nah, ini kawan, ini tunas ketiga keempat yang masih berdiri seperti ini. Nah, ini tunas ketiganya, ini tunas terakhir. Tunas pertama dan kedua sudah roboh, sudah hilang. Nah, jadi gulmanya juga banyak ya, tetapi nggak apa-apa, sudah nggak berpengaruh pada pertumbuhan porang. Tapi kalau masa-masa pertumbuhan itu jangan sampai gulmanya banyak ya, nanti bisa menghambat pertumbuhan porang. Nah, jadi kalau sudah punya bibit yang berkualitas, pengolahan lahannya, pemupukannya, lalu perawatannya juga maksimal, insya Allah pertumbuhan porangnya akan maksimal juga gitu. Jadi gitu kawan ya, kita sekedar sharing, kita berbagi cerita, berbagi pengalaman. Kalau di daerah saya pertumbuhan porangnya masih seperti ini. Jadi ini bulan 10 kemarin saya tanam dan ini masih belum dorman gitu. Jadi sini sudah 7 bulan. Ini kemungkinan 1 bulan lagi baru dorman semua. Oke sobat porang, terima kasih sudah menyimak video saya. Salam sukses petani porang dimanapun berada. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.